Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal halimul karim. Subhanaka rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak, ibu, jamaah subuh Masjid Bait Syukur yang kami hormati, pembukaannya tadi agak panjang karena sambil mikir apa yang disampaikan ya. Sudah menemukan. Kami buka dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan ajiling diri ono kedaling mati. Ini pasangan. Iya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan pada ucapan, ujaran, tutur kata dalam kita itu berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Ya, salah satunya mengatur itu. Dan siapa yang beriman, percaya pada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita diingatkan untuk berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa ya diam. Ada beberapa ungkapan saya kira dalam Al-Quran itu. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufa. Perkataan yang baik. Yang kata ini hampir sama dengan kata khair sejauh yang saya ketahui, yaitu kata umum. Kata yang ma'ruf, qaulan ma'rufa itu apa? Baik itu ya macam-macam sekali. Karena ini kata umum. Jadi dalam bahasa itu kan kata dikelompokkan. Ada kata umum, ada kata khusus. Misalnya pakaian itu umum. Ibu ke pasar membeli pakaian, atau ke toko atau ke supermarket membeli pakaian. Kata pakaian itu umum. Tidak tahu kita. Tapi kalau ibu ke pasar membeli daster, nah itu khusus. Gak ada lain gitu, daster kok yang mana ya, yang itulah ya, yang kontrak itu loh. Di antara kata umum dan khusus itu ada di tengah. Misalnya kata baju. Bapak ke supermarket membeli baju. Itu tidak khusus, tidak umum. Tidak umumnya karena sudah jelas baju, tapi tidak khusus. Baju apa? Yang pasti bukan celana kan begitu. Wong baju kok celana. Jadi ada pengelompokan itu. Dalam hal ini kata khair, kata ma'ruf itu belum kelompok yang umum. Berkatalah, bertuturlah yang baik.
atau jadi satu, bertutur katalah yang baik. Nah, pada ungkapan yang lain itu kita memulai penjelasan yang lebih rinci. Qaulan karimah, berkatalah yang memuliakan. Karim itu banyak artinya, tapi yang terutama kan mulia. Al-Quranul Karim itu kan bacaan mulia. Dalam bertutur kata kita diminta untuk memuliakan yang diajak bicara, memuliakan orang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu menghargai atau menghormati. Dalam Al-Quran kata qaulan karima itu muncul antara lain yang saya ingat itu ketika seorang anak diperintahkan berbakti kepada orang tua, itu qaulan karima. Jadi kalau orang tuamu mengajak kamu kepada hal yang jelek, misalnya ke arah mengingkari Allah, jangan turuti. Jangan turuti. Tapi kamu harus tetap berbuat baik kepada dia dan qaulan karimah. Kamu harus menghargai dan menghormati. Nah, sebetulnya dari berbagai bahasa yang ada di dunia ini, bahasa Jawa itu yang terbagus. Ada ngupu, ada kromo. Luar biasa itu. Dan saya dalam kaitan ini misalnya, ya menghargai budaya Jawa itu memang adiluhung independen. Kalau dilihat dalam kaitan ini, berarti ada pembedaan, ada cara untuk mengungkapkan isi hati, perasaan dan pikiran itu dengan diantaranya tadi itu. Ya, ada yang ngopo, ada yang geromong ini. Nah, dalam perbicaraan ini kita diminta untuk qaulan karimah, berkata yang menghargai, menghormati yang lain. Contoh konkretnya yaitu seorang anak kepada orang tua itu harus qaulan karimah, menghormati, menghargai dengan pilihan kata yang baik. Nah, ini yang kita jumpai mesti pada bahasa Indonesia. Pada bahasa lain nggak ada struktur itu. Yang ada ya memang cara penyampaian dan diksi yang juga sedikit berbeda. Nah, sayang bahasa Jawa yang secukuhnya demikian unggul itu sekarang semakin lama semakin menipis menghilang. Lama-lama ya sayup sampai bisa saja nanti hilang sama sekali. Yang saya lupa, ada apa? Lo tak pindah tembus bensin ini repot ini, repot ini. Ya, wong yang memang drivernya sudah tidak mengenal baik dirinya sendiri, kemudian dimuliakan. Ya, itu kan banyak. Kalau tak ada sekedar hadirin sekalian yang kami hormati, memuliakan, menghargai itu saya kira amat penting. Dalam konteks tadi anak dengan orang tua, saya kira juga secara umum bisa. Itu juga kepada misalnya guru, gitu, kepada yang kita hormati dan yang lainnya. Berkatalah, berujarlah yang baik itu di samping qaulan karimah ada yang disebut qaulan layyinah,
berkatalah dengan lembut, berkatalah dengan merendahkan suara. Jadi ini suatu, saya kira ajaran yang sangat bagus ya. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh meninggikan suara, itu tidak boleh. Tapi anjurannya tadi itu, qaulallaina, berkatalah dengan lembut, berkatalah dengan merendahkan suara. Jadi suara yang tinggi, nyuwun sewu, gitu. Yang jempleng-jempleng, nyentai-nyentai itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh itu kira. Kalau kaulang kalimah itu dalam konteks di antaranya kita temukan perintah kepada anak, kepada orang tua, perkataan yang lembut, yang merendahkan diri itu dalam Al-Quran kita jumpai pada konteks perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun ketika menghadapi Fir'aun. Jadi ketika harus berkonfrontasi langsung antara Nabi Musa dengan Fir'aun, maka Allah membekali, memberikan pesan gitu. Hadapi dia itu, Fir'aun itu sang raja yang sangat berkuasa, tapi juga saya kira cenderung angkara murka karena menuhankan dirinya itu dengan qaulallaina, suara yang lembut, yang merendahkan, suara yang rendah, bukan yang tinggi. Meskipun kalau kita baca dalam riwayat itu tetap saja ya, dihadapi dengan suara yang lembut, iman itu tidak bisa nembus di hati Fir'aun. Juga pesan dakwah secara umum itu harus disampaikan juga dengan kata-kata yang baik ya, dengan perbuatan dan juga ucapan yang baik. Baik tadi disampaikan kalimah tadi juga layyinah ya, dengan yang lembut, yang lemah lembut barangkali juga bisa dikatakan begitu. Sebaliknya meninggikan suara tinggi itu kan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu itu meninggikan suaramu. Larangan itu dalam konteks kalau tidak keliru yaitu orang-orang yang ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berteriak-teriak. Nabi masih di dalam rumah, orang-orang itu ingin bertemu, caranya itu tidak pelan-pelan, itu pulau nuwun dan lain, tapi memanggil-manggil dengan teriak-teriak, dengan meninggikan suara. Nah itu tidak boleh ya. Jadi ajaran Islam katanya dengan lisan itu kan sangat komplit, sangat lengkap. Satu sisi perintah untuk merendahkan suara, tapi juga ternyata dilengkapi jangan meninggikan suara. Bangsa Arab itu termasuk yang sewu ya, bukan apa-apa. Itu misalnya Mekah dengan Madinah saja kan beda. Mekah itu cenderung agak kasar. Kalau berujar itu kan keras-keras, tapi Madinah kan lembut. Ya karena Nabi lebih lama di Madinah. Artinya bukan dalam hidupnya, tapi dalam menyampaikan misi kenabiannya itu. Barangkali kemudian itu menjadikan masyarakat Madinah lebih lembut tadi. Kasar itu apa namanya yang tinggi gitu.
nggak boleh itu apa? Itu bahkan dirincil. Inna angkal aswati rasautul amir. Diberikan contohnya sangat jelas. Dan seburuk-buruk suara ialah suara himar. Saya baca ini kok yamaan gitu lah, paham? Luar biasa Al-Quran itu. Dari yang sifatnya itu semula umum, tapi ternyata kemudian dirinci dan bahkan diberi contoh. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Bapak itu sampun nate mireng dereng suara himar. Dereng. Lah niki pirang repot iki kurang. Contohnya kurang cetok nih. Kalau di sini apa suara yang paling tidak nyaman itu? Ya barangkali bisa dianalogikan. Di Al-Quran itu dan di sana di Jazirah Arab itu ada binatang yang namanya himar itu. Wah sudah memang nggak enak betul didengar. Jadi saya beberapa kali gitu ke sana gitu, bahkan ke ke Afrika gitu. Itu kalau malam tidur gitu atau sore gitu, kemudian dengar suara himar itu ya memang seperti itu. Ada suara parohnya, ada keras gitu, dan memang gak nyaman. Hadirin yang kami hormati, ada yang lain, yaitu kaulan sabila. Kalau bicara itu bicaralah dengan yang berat. Kok berat itu bagaimana? Ternyata maksudnya itu bicaralah yang berbobot, yang bermakna. Jangan ngomong itu ya tidak ada isinya. Saya kira ini pesan yang sangat baik kepada kita. Ada yang kemudian jangan ditanggapi wah lah jadi wong Islam kok serius banget ya, kok serius banget gitu. Harus ngomong yang karim ya, ngomong yang lembut tadi gitu yang tadi. Tidak boleh mengucapkan dengan nada tinggi gitu. Ngomong harus yang bermakna, berbobot gitu. Oh, apa nggak boleh gojek ya boleh. Ya, misalnya nih maaf gitu barangkali saya benar atau tidak. Misalnya di lapangan olahraga. Di lapangan olahraga itu barangkali yang boleh pengecualian gitu ya. Jadi sambil smash itu mungkin ikut mati gue gitu ya. Itu tren ada gitu ya. Nah itu ada. Bahkan dulu saya ketika ikut ayah badminton ya masa itu sudah badminton dengan kelompoknya itu ada ungkapan yang sebetulnya itu sangat jelek gitu. Tapi kalau di lapangan itu ya tidak terasa jelek itu namanya olahraga. Apa? Sambil nyemes badminton itu mengatakan mudah gede gitu. Itu kan sudah sakpone kok. Iya. Jadi apa yang dikatakan mudah gede itu siapa gitu ya? Apa musuhnya badminton itu kan sebetulnya ya tidak gitu. Tapi ungkapan itu muncul. Nah, setelah saya agak besar saya baru merasakan wah ini nang olahraga itu kok demikian bebas gitu. Maksud teman dekat, teman karib gitu. Ketika bermain badminton kemudian ucapannya tadi itu yang sudah itu nggak usah diulang gitu. Ya yang sering dengan mati gitu gitu. Atau muda. Nah, kalau anak ya kami hormati ternyata kita diatur oleh agama itu demikian rinci dan demikian adil. Yang lainnya yang saya kira cukup populer itu kaulan sadidah.
kita itu kan digandakan dengan ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kamu dan berkatalah yang benar, yang jujur. Ya, Ustaz katakan, ya, saya kira begitu. Kita ringkas coba ingat apa saja. Kita dikatakan diperintahkan Allah untuk satu, qaulan ma'ruf. Yang kedua, qaulan karimah. Yang ketiga, qaulan layyinan. Yang keempat, qaulan tsaqila. Yang kelima, qaulan sadida. Ada yang lain, qaulan maysura dan lain-lain. Ini besok disambung kalau nunggu Ustaz hadir disebutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.